Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Cinta Sabrina dengan NPM 2042207173. Di sini saya akan memenuhi tugas saya mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dosen pengampu Bapak Tius Gusti Satria Magister Pendidikan. Kali ini materi yang akan saya bahas tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Sebelum memasuki materi lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar dapat berupa orang, data, metode, media, atau tempat berlangsungnya pembelajaran. Pengertian sumber belajar menurut dari beberapa para ahli menyatakan yang pertama itu ada menurut Sadiman menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar dari diri seseorang atau peserta didik yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Yang kedua itu ada menurut Wina Sanjaya menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa atau peserta didik untuk mempelajari bahan dan mencapai tujuan pembelajaran. Ini termasuk orang, alat, bahan, aktivitas, dan lingkungan. Selanjutnya itu ada Suyanto dan Asep Jihad. Mereka menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu di luar diri siswa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar mengajar, sehingga mampu untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Dari definisi yang telah diberikan oleh Sadirman, Wina Sanjaya, serta Suyanto dan Asep Jihad dapat disimpulkan bahwa sumber belajar merujuk pada segala sesuatu di luar diri peserta didik yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Sumber belajar yang mencakup orang, alat, bahan, aktivitas, dan lingkungan yang dapat mempermudah atau memperkaya pengalaman belajar siswa. Tujuan utamanya adalah membantu siswa untuk mempelajari materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sekolah sebagai sumber belajar. Sekolah adalah salah satu lembaga formal yang berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa. Sebagai institusi, sekolah menyediakan lingkungan yang terstruktur, sarana prasarana, serta berbagai sumber daya manusia yang mendukung proses belajar mengajar. Dalam konteks sekolah, sebagai sumber belajar, fokusnya adalah pada pemanfaatan seluruh komponen sekolah seperti guru, perpustakaan, laboratorium, lingkungan fisik, dan sosial sebagai bagian integral dalam mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa peranan sekolah sebagai lingkungan belajar. Yang pertama itu sebagai fasilitator pembelajaran. Sekolah menyediakan berbagai fasilitas mulai dari ruang kelas, perpustakaan, hingga laboratorium yang memungkinkan siswa mengakses sumber belajar dan berinteraksi dengan berbagai materi dan teknologi. Yang kedua itu adalah lingkungan pembelajaran. Sekolah menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan intelektual dan emosional siswa. Selanjutnya itu yang ketiga ada kolaborasi dan interaksi, yang dimana sekolah sebagai tempat berinteraksi memungkinkan siswa belajar secara kolaboratif, bertukar ide, dan mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang terakhir itu ada sumber tenaga pendidik. Guru sebagai bagian dari sekolah merupakan sumber belajar utama yang memberikan bimbingan materi serta evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada guru sebagai sumber belajar. Guru merupakan salah satu sumber belajar utama dalam proses pendidikan. Sebagai sumber belajar, guru memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengarahkan, dan memberikan informasi kepada siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi model dalam sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa. Menurut Umar Hamalik menyatakan bahwa guru adalah salah satu sumber belajar yang sangat penting dalam proses pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran.
Selain menyampaikan materi, guru juga harus mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan membimbing mereka untuk mencapai tujuan pendidikan. Nana Sujana menjelaskan bahwa guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai desainer pembelajaran. Guru merancang dan mengelola proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Sebagai sumber belajar, guru harus mampu memanfaatkan berbagai sumber dan media lain untuk mendukung pembelajaran. Tugas guru sebagai sumber belajar dari Nana Sujana menyatakan bahwa guru bertugas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai desainer yang merancang pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya dari Sadirman menyatakan bahwa guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar dengan memberikan dukungan, bimbingan, dan kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Dan terakhir, menurut Zulkifli menekankan bahwa guru harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjadi sumber informasi yang memfasilitasi akses siswa ke berbagai sumber belajar digital dan materi pembelajaran yang relevan. Secara keseluruhan, tugas guru sebagai sumber belajar meliputi penyampaian informasi, perancangan pembelajaran yang efektif, serta fasilitasi dan dukungan bagi siswa dalam mengeksplorasi pengetahuan dengan penekanan pada pentingnya adaptasi terhadap teknologi dan sumber yang tersedia. Dan selanjutnya, secara umum, tugas guru sebagai sumber belajar itu meliputi yang pertama, sebagai penyedia informasi, guru memberikan pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, itu guru sebagai fasilitator, yang dimana guru memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan. Yang ketiga itu ada motivator. Guru membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswa. Yang keempat itu pembimbing, yang dimana guru membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit serta membimbing mereka dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, sebagai guru menjadi contoh atau model dalam sikap dan perilaku yang diharapkan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ternyata sumber belajar bukan hanya sekolah, guru, atau yang lainnya. Ternyata teman sejawat itu merupakan salah satu sebagai sumber belajar pada siswa, yang dimana teman sejawat ini merujuk pada rekan-rekan atau teman yang berinteraksi dan belajar bersama dalam lingkungan pendidikan. Mereka dapat menjadi sumber belajar yang efektif karena melalui interaksi, diskusi, dan kolaborasi, siswa dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan perspektif. Pembelajaran kolaboratif dengan teman sejawat dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan sosial, dan motivasi belajar. Di dalam pengertian teman sejawat sebagai sumber belajar itu terdapat peran teman sejawat dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Teman sejawat dapat memberikan berbagai sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda-beda yang dapat memperkaya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua itu sebagai dukungan emosional. Seperti saling mendukung di antara teman sejawat dapat mengurangi siswa mengurangi stres dalam akademik dan meningkatkan rasa percaya diri. Teman sejawat seringkali dapat memberikan dorongan dan motivasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan belajar. Teman sejawat sebagai sumber belajar ini memiliki manfaat loh. Yang pertama itu sebagai peningkatan pemahaman, yang dimana siswa itu seringkali dapat memahami materi yang lebih baik ketika menjelaskan konsep kepada teman atau mendiskusikannya bersama. Yang kedua itu peningkatan motivasi, yang dimana belajar dalam kelompok dapat meningkatkan motivasi dan komitmen siswa terhadap pembelajaran. Yang terakhir itu pengembangan keterampilan. Teman sejawat membantu siswa mengembangkan keterampilan interpersonal dan kolaboratif yang penting untuk kehidupan di masa depan. Ada beberapa para ahli menyatakan tentang teman sejawat sebagai sumber belajar. Itu yang pertama dari Huda menekankan bahwa teman sejawat berperan sebagai dukungan emosional yang penting bagi siswa. Rasa kebersamaan dan dukungan di antara teman dapat mengurangi
kecemasan, dan meningkatkan motivasi belajar. Teman sejawat juga dapat menjadi sumber umpan balik yang konstruktif, membantu siswa dalam pengembangan diri dan akademik. Yang kedua itu ada dari Baharudin menjelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif dengan teman sejawat dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Melalui diskusi dan kerjasama, siswa dapat mengeksplorasi berbagai perspektif, memperdalam pemahaman, dan meningkatkan kualitas hasil belajar mereka. Dari Sanjaya juga menjelaskan bahwa interaksi sosial di antara teman sejawat memiliki dampak positif terhadap proses pembelajaran. Siswa yang belajar dalam kelompok cenderung lebih aktif dan terlibat dalam diskusi yang memungkinkan mereka untuk saling membantu dan memecahkan masalah bersama. Dari pendapat para ahli yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa teman sejawat sebagai sumber belajar yang memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa. Interaksi sosial dan kolaborasi antar teman tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Pembelajaran yang melibatkan teman sejawat dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan mendukung, sehingga siswa lebih termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan menyediakan berbagai informasi dan pengalaman yang dapat digunakan sebagai bahan terbuka. Pengamatan langsung terhadap fenomena alam, ekosistem, dan interaksi antar makhluk hidup dapat memperdalam pemahaman konsep-konsep ilmiah. Metode-metode pembelajaran berbasis lingkungan, yang pertama ada pembelajaran kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dan nyata dan lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis proyek, yang dimana melibatkan siswa dalam proyek yang berkaitan dengan isu lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, atau konservasi air. Dan yang terakhir itu ada pengamatan dan praktikum, seperti mengadakan kegiatan di luar kelas, seperti kunjungan ke taman, kebun, atau lokasi konservasi. Nah, menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar ini ternyata memiliki manfaatnya loh. Yang pertama itu dapat meningkatkan kesadaran lingkungan. Siswa akan menjadi lebih peka terhadap isu-isu lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian. Yang kedua, keterlibatan aktif, yang dimana nanti siswa akan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, membuat mereka akan lebih termotivasi. Dan yang terakhir itu yang ketiga, pengembangan keterampilan dengan mengasah keterampilan observasi, analisis, dan pemecahan masalah siswa. Dan selanjutnya itu memiliki tantangan dan solusi juga. Tantangan yang pertama itu cuaca yang tidak menentu, akses belajar ke lokasi yang sulit, atau keterbatasan ke sumber daya. Solusinya, sebagai guru dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua, itu dapat mengadaptasi lingkungan pembelajaran agar sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.